Halo gengs, welcome back. Sebelumnya aku ucapkan terima kasih untuk kalian sudah klik video ini. Seperti biasanya di channel ini, aku akan membahas 3 video creepy serta viral di media sosial. Dan pada hari ini gengs, video pertama yang akan aku bahas adalah tentang Keliti dan Kopassus yang viral. Video kedua adalah tentang karyawan Nikel Bantaeng. Video ketiga adalah tentang video viral Dalai Lama. Ya udah, daripada kalian penasaran, kita nggak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ke dalam bahasan videonya berikut ini. Jadi gengs, di video pertama kita diperlihatkan dengan sebuah tragedi melibatkan anggota Keliti dan juga Kopassus yang viral di media sosial. Lantas bagaimana kronologinya? Berikut akan aku bacakan berita singkat dari kejadian tersebut. Viral di media sosial terlihat 3 pria terduga pelaku Keliti babak belur gengs. 3 pelaku Keliti itu disebut-sebut luka parah diajar oleh anggota Kopassus yang hendak dijadikan korban. Dalam video yang beredar terlihat ketika pelaku Keliti terkulai dengan luka memar serta berdarah pada wajahnya. Mereka rebah di jalan. Terdengar suara seorang pria yang marah dan minta ketika pelaku tidak menutupi wajahnya. Terlihat juga 2 orang pelaku yang sudah tak memakai baju alias telanjang dada. Sementara seorang terduga pelaku lainnya tampak terletak tak bergerak. Disebutkan ketika pelaku awalnya hendak menyerang warga di sebelah barat Tugu Kartasura pada Minggu tanggal 9 bulan 4 2023. Tapi calon korban itu dinarasikan merupakan seorang anggota grup 2 Kopassus yang bermarkas di Bocangan, Kartasura, Sukoharjo, Jawa Tengah. Lantas bagaimanakah faktanya? Ternyata Kepala Penerangan KPN Kopassus Letkol Jamie Oktis Oil mengatakan kabar anggota Kopassus mengajar 3 pelaku Keliti tidak benar. Dia menepis kabar anggota Kopassus yang hampir menjadi korban Keliti dan mengajar 3 pelaku Keliti tersebut. Dia mengatakan peristiwa itu memang terjadi di dekat Tugu Kartasura pada Minggu ketika pelaku Keliti itu hendak menyerang warga sekitar. Namun akhirnya pelaku Keliti diajar warga sekitar yang sudah resah dengan aksi kekerasan pelaku Keliti. Dia juga mengatakan tak ada anggota Kopassus yang terlibat dalam peristiwa itu. Pelaku Keliti itu telah diserahkan ke kepolisian. Jadi kurang lebih hanya seperti saja berita singkat yang aku sampaikan. Jadi berita itu sama sekali tidak benar dan hoax kalau anggota Kopassus yang mengajar anggota Keliti tersebut gengs. Sedangkan di bahasan kedua adalah tentang tragedi karyawan Bantaeng yang viral. Bagaimanakah kronologinya? Berikut akan membacakan berita dari kejadian tersebut. Naas nasib karyawan pabrik smelter di PT Huaydi Nikel Alloy Indonesia, Bantaeng, Sulawesi Selatan bernama Arjun, 21 tahun. Dia harus kehilangan satu kakinya usai mengalami kecelakaan saat membersihkan mesin penggiling di pabrik. Peristiwa itu dialami Arjun, warga desa Papanloe, kecamatan Pajekuang, Bantaeng pada Jumat sore tanggal 7 bulan 4 sekitar pukul 15.00 WITA. Saat ini Arjun masih mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Kata Reskrim Polres Bantaeng AKP Rudi saat dimintai konfirmasi mengatakan kaki Arjun tersangkut saat melakukan pembersihan dan pemeliharaan mesin penggiling. Hal tersebut yang membuat kakinya terputus. Pihak kepolisian juga telah melakukan olah tempat kejadian perkara. Polisi akan mendalami insiden itu dengan memeriksa pihak PT HNI. Rudi menjelaskan pemanggilan pihak perusahaan dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Selain itu, polisi juga akan mendalami standar operasional prosedur kerja. Lebih lanjut, Rudi mengaku akan memeriksa pihak perusahaan dalam waktu dekat. Dia menyebut hasil pemeriksaan akan disampaikan pada Senin nanti. Jadi kurang lebih hanya seperti saja berita singkat yang dapat aku sampaikan dari kejadian ini. Soalnya berita ini sudah cukup lama gengs, pada sekitar tanggal 7 yang lalu. Untuk kalian yang mau mencari informasi update dari kasus ini, kalian bisa mencari sendiri informasinya di media internet yang lainnya. Sedangkan pembahasan ketiga adalah tentang video yang viral menjabat sebagai Dalai Lama yang bernama Jingetsu yang melakukan aksi yang tidak pantas bersama anak kecil. Lantas bagaimanakah kronologinya? Berikut akan aku bacakan beritanya gengs. Diketahui baru-baru ini pemimpin agama Buddha Tibet Dalai Lama yang bernama Tenzin Gyatso baru-baru ini mengebohkan publik usai meminta seorang bocah menghisap lidahnya dan mencium bibir anak itu di depan publik. Insiden itu menjadi sorotan setelah dalam sebuah video berdurasi sekitar 2 menitan beredar di media sosial. Dalam video itu seorang bocah laki-laki berbaju kuning mulanya berdiri di depan Dalai Lama. Setelah itu muncul laki-laki berjas yang berbicara kepada Dalai Lama. Berdasarkan pernyataan yang ditulis di situs kantor Dalai Lama, bocah tersebut bertanya boleh atau tidak memeluk pemimpin agama itu. Dalai Lama lantas meminta bocah itu mendekat. Sang bocah pun memeluk pemimpin agama tersebut. Keduanya sempat terlihat bercakap-cakap sebentar. Namun tak lama kemudian Dalai Lama memegang tangan bocah itu dan menyodorkan bibirnya seolah meminta untuk berciuman. Dalai Lama pun lalu mencium bibir bocah tersebut. Ia kemudian menjulurkan lidahnya seakan minta dihisap. Terlebih setelah sejumlah media menyebut Dalai Lama meminta anak itu untuk menghisap lidahnya. Dalai Lama sendiri sudah menyampaikan permintaan maaf atas tindakannya itu. Melalui situs resminya, ia meminta maaf kepada sang bocah dan keluarganya serta publik di seluruh dunia. Menurut kantornya, Dalai Lama adalah sosok yang gemar bercanda dengan orang-orang sekitarnya dengan cara lugu dan lucu. Meski begitu, mereka menyebut Dalai Lama menyesali tindakannya itu dan netizen juga menganggap bahwa tindakan tersebut sama sekali tak pantas dilakukan di depan publik. Oke, mungkin hanya itu 3 pembahasan video yang dapat aku sampaikan dari video hari ini gengs. Untuk kalian yang punya pendapat, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar. Oke, seperti biasanya di channel ini aku tidak menampilkan videonya karena terlalu sensitif.
Untuk itu jika kalian penasaran dengan videonya, cek aja nanti di kolom komentar paling atas yang telah aku sematkan dari video ini. So aku ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mungkin itu aja dari aku, sehat-sehat terus kalian yang di rumah. Kita ketemu lagi di video selanjutnya dan sampai jumpa.